mampu berkomunikasi, berbahasa. Apakah orang itu tapi kali ini bakal berbeda daripada yang sebelumnya. Karena apa? Karena kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang lebih akademik daripada sebelumnya, yaitu mengenai apa itu IELTS. So, here we go. Oke, buat aku pribadi ketika aku mau belajar sesuatu, aku tuh nggak mau jadiin sesuatu itu menjadi momok buat aku. Karena itu, aku menjadikan IELTS itu pengertian lebih simple, yakni sebuah alat ukur atau kemampuan atas seseorang. Apakah orang tersebut mampu berkomunikasi berbahasa Inggris atau enggak? Udah gitu doang. IELTS itu sendiri dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah IELTS akademik, yang kedua IELTS general. Perbedaannya apa sih Kak gitu? Kalau untuk IELTS akademik ini biasanya kebutuhannya ketika teman-teman mau lanjut studi ke luar negeri ataupun di dalam negeri, atau juga ketika teman-teman mau research dan sebagainya, itu biasanya pakai IELTS akademik. IELTS general itu digunakan biasanya ketika teman-teman emang pengen bekerja, dan biasanya dipakai sih untuk kerja di luar negeri, biasanya kayak gitu. Nah, perbedaannya sendiri adalah kalau misalnya di IELTS akademik kita tuh belajar buat writingnya itu berkaitan dengan statement, buah pikiran, berkaitan dengan pendidikan gitu. Kalau untuk si IELTS general ini dia lebih ke gimana kita ngebuat surat secara official dan sebagainya. Itu sih hal yang bisa dinotis banget perbedaannya antara dua itu. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas khusus untuk si IELTS akademik. Karena apa? Karena emang aku belajar di IELTS akademik doang. IELTS general aku nggak belajar. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, Ika apakah udah official belum? Aku belum official teman-teman. Harusnya sih di awal tahun, karena emang kondisi kayak gini aku jadi harus call off gitu. Jadi doain semoga nantinya bisa official cepatnya dan urusan kita semua cepat beres dan dilancarkan. Amin. Terus kalau di compare dengan TOEFL itu sendiri gimana Kak gitu kan? Kalau untuk TOEFL itu sendiri sih dia ada paper based, ada yang computer based, sama dengan IELTS juga. Tapi si IELTS dan TOEFL ini biasanya diambil-ambilkan dengan si IELTS adalah pengujian bahasa yang bersifat aktif, sementara si TOEFL ini pasif. Kenapa? Karena untuk IELTS sendiri emang parameter yang diujikan itu ada 4. Kenapa dia dibilang aktif? Karena dia ada speaking testnya gitu. Kalau untuk si TOEFL ini enggak, dan emang biasanya dia tuh grammar, listening yang kayak gitu, dia nggak ada yang speaking, kecuali si TOEFL yang sekarang berbasis komputer. Dan yang aku tahu ketika si TOEFL yang berbasis komputer ini dia pakai speaking, tapi kita berbicara dengan komputer. Aku juga nggak ngerti sih, kalau mungkin ada teman-teman yang tahu boleh kasih tahu gitu, boleh sharing. Untuk aku sendiri karena emang aku mempelajari IELTS, jadi aku lebih ngerti ke IELTS aja gitu. Ika lebih milih yang mana Kak? Mau pilih IELTS atau si TOEFL gitu? Itu semua tergantung kebutuhan teman-teman sendiri ya. Teman-teman itu kebutuhannya emang mau lanjut kuliah kah, mau kerja kah, atau sebagainya gitu. Karena kalau untuk kita mau lanjut kuliah, khususnya di luar negeri, biasanya itu kita pakainya si IELTS tadi gitu. Tapi di dalam negeri juga kita ada yang pakai IELTS kok gitu. Memang iya, ada universitas atau lembaga pemberi beasiswa yang bisa menerima IELTS, ada yang bisa menerima TOEFL. Makanya balik lagi kebutuhannya gimana gitu. Tapi yang aku tahu, kalau di luar negeri sendiri dia lebih kebanyakan IELTS sih. Ada juga yang sekarang udah menerima beberapa kampus yang pakai TOEFL gitu. Tapi aku kurang tahu apa yang mana aja. Jadi teman-teman harus tahu dulu targetingnya kemana, mau apa dan gimana. Kita lihat dulu requirement-nya kayak gimana. Apakah dia boleh IELTS, apakah dia boleh TOEFL gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku prefer ke IELTS. Kenapa? Universitas-universitas yang aku tuju, karena emang aku ada rencana untuk lanjut studi. Universitas yang aku tuju tuh rata-rata emang pakai IELTS, jadi aku lebih cari aman aja gitu. Oke, lanjut, kita buang sedikit si TOEFL. Kenapa? Karena aku bakalan ngebahas tentang apa aja yang diujikan di dalam IELTS gitu. Nah, sebelumnya IELTS itu tuh penyelenggaranya ada British Council, terus ada Cambridge, terus ada IDP, ada IELF, dan di Indonesia aku cuma tahu itu doang. Terus dia misalnya kalau si TOEFL ini kan umumnya itu dia pakai yang skornya tinggi, ada yang 450 sekian gitu. Kalau untuk si IELTS ini sendiri kita bilangnya band score ya,
3,5, 4, 4,5 sampai 9. Highest skornya itu ada di 9 gitu. Nah, parameter yang diujikan itu ada 4. Yang kayak aku bilang ada 4, yaitu ada speaking, listening, writing, dan reading. Kemudian parameter yang diujikan itu memiliki tipe-tipe soal yang berbeda lagi, dan itu bakalan aku utas nanti di part selanjutnya gitu. Untuk IELTS ini sendiri biasanya yang bukan yang berbasis komputer, dia biasanya diselenggarakan di weekend, di setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Itu tergantung lembaga mana yang kamu pilih, tapi yang jelas dia nggak ada weekdays. Kemudian biasanya kita itu dites, khususnya untuk speaking kita dites sama native speaker langsung gitu. Untuk setiap soal, khususnya untuk reading dan listening itu ada 40 soal, dan untuk si speaking itu dia ada tiga part, setiap partnya berbeda. Dan untuk si writing itu dia ada 2 tipe. Yang satunya kita disuruh membuat statement, yang satu lagi kita disuruh nganalisa data. Nanti yang dikasih itu data bisa berupa grafik, table, dan sebagainya. Terus kalau misalnya teman-teman nanya, Kak, aku nggak ada waktu nih buat belajar IELTS, apakah aku bisa belajar sendiri apa enggak? Bisa banget. Karena kenapa? Karena emang apa ya, kita tuh hidup di era digital kan. Teman-teman bisa cari nih di YouTube atau di website dan sebagainya yang berhubungan tentang IELTS. Kayak aku udah kasih tahu nih, IELTS itu cuman alat ukur doang kemampuan bahasa Inggris, udah gitu. Ada aspek apa aja yang dipelajarin di IELTS, band skornya ada apa aja dikasih tahu, siapa pengujinya nanti, siapa aja penyelenggaranya, dan kapan aja diselenggarain aku udah kasih tahu. PR teman-teman itu cari tipe-tipe soalnya gimana gitu. Tipe-tipe dari setiap 4 aspek yang aku sebutin tadi. Kayak writing itu tipe soalnya gimana sih gitu. Listening itu tipe soalnya gimana sih gitu. Speaking itu tipe soalnya gimana sih. Kemudian teman-teman tuh harus ulik satu persatu. Udah tahu ritme dan temponya gimana, entar teman-teman tinggal cari soal aja. Teman-teman perbanyaki soal dan soal. Karena menurut aku khususnya IELTS ini sendiri itu emang bisa lah biasa gitu, karena itu emang habit gitu kan. Jika kita nggak sering kita asah, maka kemampuannya bakalan tumpul gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen self study atau belajar sendiri, bisa banget. Kalau misalnya teman-teman emang punya waktu dan bisa belajar di luar, di lembaga kursus dan sebagainya, boleh banget. Karena kenapa? Khususnya sih apa ya, IELTS itu tuh kita butuh feedback ya. Kita butuh feedback. Ketika kita bisa dapet feedback dari penguji yang emang udah ngerti gitu kan, kita tuh bisa lebih improve skill itu lebih cepat. Misalnya nih, kita tuh writing itu kan menguji statement atau enggak, gimana cara kita menulis, apakah dipahami orang apa enggak gitu kan. Jadi ketika ada si tutor yang ngajarin kita, ketika kita tulisannya dibaca, dia aja yang ngebaca nggak ngerti, apalagi si penguji gitu, examinernya yang bule gitu kan. Jadi itu sih poin plusnya ketika kita punya waktu dan bisa belajar di kursus. Nah, buat teman-teman yang emang self study dan butuh feedback, saran aku cari teman-teman yang emang ngerti bahasa Inggris. At least dia bisa memahami, mengartikan sebuah tulisan bahasa Inggris. Jadi teman-teman itu kasih aja tulisan teman-teman ke teman itu tadi, aduh ribet banget, ke teman-teman lagi untuk dibaca. Pembaca tadi mengerti apa enggak gitu. Karena ketika teman kita aja nggak ngerti, gimana penguji gitu. Dan untuk speaking juga harus diasah. Jadi kalau misalnya yang bagi self study, bisa lah ya ngoceh-ngoceh di depan cermin pakai bahasa Inggris, atau enggak bisa 1 hari 1 jam nelpon sama teman yang emang dia udah bisa jago bahasa Inggris, yang emang udah grammarnya juga bagus dan emang ngerti. Jadi dia tetap ada ngasih feedback atau timbal balik, dia nggak bisa ngasih koreksi kayak, Kak nih lo ngomongnya gimana sih, Kak apa lo yang lo ngomongin apa sih, kayak gitu. Jadi kita tuh improve-nya lebih cepat. Buat teman-teman kalau misalnya bertanya apakah bisa ketika aku nggak punya kemampuan bahasa Inggris terus belajar si IELTS, bisa. Dulu waktu aku tuh belajar di kursusan ya, aku belajar di kursusan, sedihnya adalah ketika aku bertanya dengan lingkungan aku gitu, apakah aku mampu untuk IELTS gitu. Karena dulunya aku tuh momok banget ya sama IELTS, karena aku kan nggak tahu apa itu IELTS dan sebagainya, dan melalang buana sendirian gitu untuk mencari tahu sebenarnya IELTS itu apa aja, ya udah ngabisin waktu gitu kan. Dan aku bertanya-tanya sama orang-orang sekitar, apakah aku mampu di IELTS apa enggak, dan mereka malah ngasih pertanyaan balik ke aku, kamu udah punya dasar belum? Menurut aku bukan poinnya itu, karena
even though teman-teman emang gak punya dasar basic bahasa Inggris dan sebagainya, menurut aku ya terjun aja dulu ke IELTS. Karena apa? Teman-teman tuh butuh tahu dulu apa yang harus teman-teman improve. Jadi ketika teman-teman berjalan, teman-teman tuh jalan nih benar-benar di koridor yang benar gitu. Jadi enggak kesana kemari. Karena kayak dulu aku nih mau belajar IELTS, aku malah ke TOEFL dulu, sempet ke TOEFL bentar. Walaupun gak lama, tapi kan itu kan nyita waktu. Jadi ketika teman-teman emang oke, fokus aku mau ke IELTS, ya udah terjun aja, basahin aja diri teman-teman ke IELTS itu tadi. Dan emang ketika teman-teman butuh dan sebagainya, ya udah asah di bagian itu gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah aku bisa ikut IELTS, bisa, terjun aja nggak apa-apa, gak usah takut. Karena teman-teman harus tahu tempo dan ritmenya apa yang harus dibidik. Jadi bisa lebih spesifik aja dan mendetail apa yang harus diasahin dan ditajemin kayak gitu. So itu aja dari aku. See you, bye bye.